awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya baik saya ucapkan yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Puji Hartono SPD dan Wakil Bidang Humas Bapak Medianto SPD dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di acara berbagi praktik baik di sini dalam keadaan sehat, walaupun mungkin sudah siang yang semestinya Bapak Ibu harus sudah beristirahat di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih masih bisa menyempatkan diri untuk bisa berkumpul di sini terkait dengan berbagi praktik yang akan kita bahas bersama di sini. Jadi Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk mengajari, tetapi kita di sini akan belajar bersama terkait dengan materi yang akan kita bahas bersama, yaitu mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, terutama oleh sekolah kita SMA Negeri 1 Seraigi. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat dan mempercepat acara kita awali acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakabidang Kesiswaan Bapak Puji Hartono SPD. Kepada Pak Puji Hartono disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan staf pimpinan, Bu Cocok selaku yang punya acara CGP, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang menjelang sore yang sangat cerah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan baik itu nikmat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti kegiatan Butoto ini. Salawat dari salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan harapan kita semua kelak kita mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik, ini saya mendapatkan mandat dari Pak Zailani. Kebetulan beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau sedang check up. Yang seharusnya check up kemarin, hari ini beliau mengikuti kegiatan sekolah penggerak di Kalianda kalau tidak salah. Ternyata beliau check up-nya mundur dan hari ini kegiatan sekolah penggeraknya diwakilkan oleh Pak Jo. Sehingga Pak Jo juga tidak bisa bersama kita mengikuti kegiatan ini. Jadi mau tidak mau Pak Jayani melarang saya untuk menyampaikan sambutannya. Ya semestinya saya belum pas untuk berada di sini dan memberikan sambutan kepada teman-teman yang sedang mengikuti CGP, tetapi saya sendiri belum CGP. Tapi bukan itu yang kita ambil. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi untuk kita semua, kegiatan baik yang memang diprogramkan oleh pemerintah dan sekolah pun sangat mendukung dalam banyak hal. Saya sampaikan seperti itu. Mungkin yang sudah CGP tahu mendukung banyak hal, artinya mudah-mudahan memotivasi kita yang belum, termasuk saya yang ikut CGP gitu. Karena CGP ini juga setahu saya bukan peruntukan hanya untuk ASN, tapi juga untuk teman-teman mohon maaf yang honor. Mudah-mudahan kalaupun ada teman-teman yang honor ikut CGP, sepertinya dan katanya banyak manfaatnya juga sertifikatnya. Mudah-mudahan bisa menambah poin ketika nanti kawan-kawan ikut dalam seleksi tes P3K. Nah itu harapan dari Pak Jalani terkait dengan motivasi kita semua.
Pak Jailani secara pribadi mengajak kita semua termasuk saya untuk ayo yang belum untuk ikut mendaftar menjadi CGP. Itu harapan Pak Jailani. Yang kedua terkait dengan hal yang Pak Jailani sampaikan kegiatan Yang kedua terkait dengan rekan-rekan yang belum bisa hadir, Bu Toto yang mau dimaklumi juga karena mungkin banyak kegiatan yang lain yang harus dikerjakan di luar, yang bisa ikut hadir alhamdulillah syukur. Memang kita sudah canangkan dan sudah diprogramkan kegiatan berbagi praktik yang baik ini setiap hari Jumat jam 14 sampai jam 16. Seperti Jumat yang lalu berbagi praktik baiknya Bu Rina dan Bu Melita. Kebetulan mohon maaf saya tidak bisa hadir. Jumat yang lalu saya ke Dinas Provinsi ambil NCR dan lain-lainnya. Minggu ini kebetulan Bu Toto. Dan sepertinya minggu depan kegiatan asesmennya Pak Irwan, Pak Budi Winanto dan Putri. Jumat depan kan ya Pak Irwan ya? Tuh, sepertinya seperti itu, tapi nanti didiskusikan lagi. Ya, baik. Selanjutnya yang terakhir himbauan yang disampaikan kepada saya untuk kegiatan ini adalah berbagi praktik baik tentang mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi artinya harapan Pak Jailani tentang kegiatan ini selain mengidentifikasi, memaksimalkan aset ataupun sarpras. Nah, aset ataupun sarpras yang ada di sekolah kita ini banyak cakupannya. Salah satunya gedung dan isinya, kemudian peralatan, alat-alat pembelajaran yang bisa kita maksimalkan. Nah, jadi mari Bapak Ibu, sebelum kita bahas nanti terkait dengan kegiatan ini, salah satu tujuan dan keinginan Pak Jailani dari kita semua bisa memaksimalkan aset atau sarana prasarana terkait dengan pembelajaran mapel masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang pembelajarannya menggunakan alat, aset maupun ini, ya monggo mari kita maksimalkan walaupun belum maksimal aset-aset atau sarpras yang dimiliki oleh sekolah kita. Tapi paling tidak kita bisa memaksimalkan yang ada gitu, baik itu di bidang mapel IPS maupun mapel IPA gitu. Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang diminta atau yang ingin disampaikan Pak Jailani terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita pada hari ini mendapat ridho dan menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Saya rasa itu tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Kepada Bu Toto apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan kesambutannya. Yang selanjutnya doa akan disampaikan oleh Pak Tony Maidan. Kepada Pak Tony disilahkan. Terima kasih Bu Toto. Mohon izin untuk sahabat kami hari ini jadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin tabarak wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahwan min hisab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan kita yaitu terkait dengan 7 aset atau modal utama yang akan kita identifikasi di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Sregi. Langsung saja ya Pak Puji ya. Oke ya, kan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya. Jadi Bapak Ibu tadi kalau disampaikan oleh Pak Puji benar sekali bahwa aset yang kita miliki tadi terkait dengan sarana dan prasarana, namun sebetulnya aset yang dimiliki oleh sekolah kita itu tidak hanya sarana dan prasarana saja. Itu maksudnya ke aset atau modal utama fisik. Namun sebetulnya yang dimiliki oleh sekolah kita itu adalah ada 7 aset modal utama, yaitu ada manusia, sosial, fisik, alam lingkungan, finansial, politik, dan agama dan budaya. Namun sebelum kita masuk ke sini, saya akan tayangkan dulu ada video singkat yang bisa Bapak Ibu nanti simak ya. Nanti bisa disimak, kemudian nanti kita minta ditanggapi dari video tersebut. Halaman 9. Oke. Jadi nanti itu bisa kita simak ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memahami itu apa kekurangan atau berbasis kekurangan atau berbasis kekuatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang akan kita punya itu susah dulu. Minimal kita harus punya sastra, dan itu kita sudah punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak bisa mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah. Dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua
Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung bisa, Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa, Bu. Pantesan dari tadi merhatiin tuh. Kita bisa pinjam berupa yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang siswa. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu tambah dekorasi acara ini. Saya juga punya ide, Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan tari untuk pemain-pemainnya. Bisa kita susun juga, Bu. Di kepala kita juga bisa pakai gaun, seadanya ada di kurung. Kemudian kalau sedikit repot sih kita menggunakan karton. Ada sih bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyebarkan kue-kue kami yang nanti disajikan oleh mereka juga. Saya Ibu, mereka boleh berkembang sesuai kemampuan mereka. Yang 10 bubar. Saya sangat senang sekali melihat ide Bapak. Ayo kita Yang lihat terkena pasal 12 ya. Iya, baik, tadi Bapak Ibu sudah melihat ini hanya contoh saja, contoh dari suatu sekolah yang akan melaksanakan suatu kegiatan. Di mana di situ ada dua video tadi, video yang pertama itu adalah berdasarkan berbasis kekurangan, sedangkan yang kedua itu adalah berbasis kekuatan. Nah, jadi sebelumnya saya minta untuk silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan terkait dengan video tadi. Ya. Jadi kayak memang lihat begini ya. Ya, intinya kok nyenggol-nyenggol gitu. Baik, terima kasih waktunya, izin menanggapi terkait dua video tadi. Jadi menurut saya pribadi, dari dua video tadi sangat jauh sekali perbedaannya. Di video pertama, ini sama-sama di SD ya Bapak Ibu, sama-sama di SD. Yang pertama itu videonya, kalau menurut saya, Bapak Ibu gurunya dan kepala sekolahnya itu berpatokan dengan dana, berpatokan dengan keadaan yang ada di sekolahnya yang terbatas. Sehingga kegiatan yang direncanakan itu tidak terlaksana. Karena dari video tersebut itu mereka mengandalkan semuanya harus ada dan semuanya perlu dibeli dan disewa. Sedangkan di video kedua dengan sekolah yang sama tapi dengan pemikiran yang berbeda. Untuk di video yang kedua menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Karena kita tahu sendiri kalau ada contohnya di SD itu luar biasa. Dia mengandalkan izin meneruskan. Untuk video yang kedua itu karena sekolahnya ini di SD, mereka mayoritas mengandalkan dari dana bos. Dan kita tahu semua dana bos di SD itu, karena saya juga pernah di SD, mayoritas habis buat gaji guru-guru honornya. Hanya beberapa persen yang bisa digunakan untuk operasional kantor. Jadi yang video yang kedua ini solusi yang paling tepat. Kenapa? Karena mereka di dalam keterbatasan alat bisa memaksimalkan alat-alat yang ada, termasuk dari aula. Kalau kita sewa lumayan, tapi kita manfaatkan ruang kelas.
kemudian panggung, pakai meja, dan itu pun mungkin yang dilakukan sekarang di SD untuk perpisahan atau kegiatan lain. Dan alhamdulillah untuk SD itu salah satu contoh yang ada di lingkungan kita juga sekarang, dia memanfaatkan yang ada dengan ambil dari paguyuban kalau sekarang Bu ya. Jadi anaknya yang ada acara, orang tuanya ikut tampil gitu, termasuk biaya dan lain sebagainya. Mungkin itu Ibu tanggapan dari saya dari 2 video tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil hikmahnya. Ketika kita ada kegiatan dan di sekolah kita ada keterbatasan, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan alat-alat yang ada di sekolah tanpa kita harus berpikiran perlu duit, perlu dana yang besar dan lain sebagainya. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ada, ya. Nanti jangan sampai coba kita terapkan di sekolah kita. Ya, baiklah. Saya tampung Pak. Untuk SD di mana? Iya, iya. Baiklah, saya mungkin menambahkan sedikit saja karena jangan banyak. Apa yang disampaikan oleh Pak Tony tadi ya mungkin sedikit menambahkan bahwa pada dasarnya ada 2 hal yang bisa kita lihat atau kita simpulkan dari apa yang disajikan tadi. Yang pertama menurut saya adalah pemikiran yang pesimis, sehingga ketika pesimis itu ada dalam ketika mereka rapat itu, maka hasilnya akan negatif, sehingga kemudian tidak terjadi apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nilai-nilai optimis ketika mereka melakukan pembicaraan itu, sehingga nilainya positif, sehingga mereka kemudian akhirnya menggali potensi yang ada. Potensi yang ada itu tadi sepertinya kalau saya simak ada potensi sumber daya manusia yang kemudian misalnya melibatkan wali murid, anak-anak yang diberdayakan, kemudian kalau sumber daya alam yang ada misalnya mengambil daun-daun yang ada untuk dijadikan sebagai aksesorisnya, kemudian misalnya juga nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih lagi. Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi yang ditayangkan adalah rapat ketika di SD ya. Namun sebetulnya bukan rapat di SD-nya, namun di sini bahwa yang ingin kita simpulkan adalah bagaimana pemikiran kita terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah kita dengan sumber daya yang terbatas. Jadi di sini bahwa Jadi Bapak Ibu tadi berdasarkan kesimpulan yang sudah kita simpulkan dari melihat video tadi bahwa pendekatan terhadap penggunaan aset itu ada 2 Bapak Ibu. Ada 2. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang bisa kita lihat tadi dari rapat yang pertama. Ya, jadi pada saat rapat itu yang kita hanya berpusat kepada apa yang kurang, ya, sehingga tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan, di mana kita bisa lihat dari video tadi bahwa cara berpikir kita semua itu bahwa kita melihat kekuatan apa yang kita miliki dan bisa kita gunakan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya
dana dari prasarana dan dari yang lainnya, sehingga kegiatan perpisahan itu bisa terlaksana. Jadi bukan berarti kita harus begitu ya Pak Budi ya, tidak harus mengeluarkan meja dan segala macam, tetapi di sini kita lihat yaitu dari bagaimana cara kita berpikir terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi kita berharap itu bahwa kita berpikir itu selalu berpikir yang positif, berpikir yang baik, kita menggunakan kekuatan apa yang kita miliki di sekolah kita sehingga kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Okay, next. Ya mungkin nanti ya Bapak Ibu bisa dilihat di sini perbedaan antara kita bisa lihat bahwa berbasis kekurangan atau masalah ini adalah yang pertama fokusnya pada masalah saja. Kemudian yang kedua berpusat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Dari situ kita tidak bisa lihat kelebihan apa yang kita miliki. Kemudian fokus mencari bantuan dan sponsor. Kemudian merancang program untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan kalau kita berbasis pada aset atau pada kekuatan, yang pertama adalah fokus pada aset atau pada kekuatan yang kita miliki, kemudian membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi di sini bisa terlihat sekali ya Bapak Ibu, sehingga nanti kegiatan itu kalau kita selalu berpikir kekurangan, maka kegiatan itu pasti tidak akan terlaksana. Namun kalau kita berpikir tentang kekuatan atau aset yang kita miliki, maka kegiatan yang akan kita laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik karena kita berpikir ke masa depan. Oke, next. Nah ini juga ya Bapak Ibu, saya lihat kita kalau berbasis kekurangan kita ya kepala, cerewet, arogan gitu. Next. Oke, lanjut next lagi. Kita ke yang 7 aset aja Pak. Kita langsung saja. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi sudah kita sampaikan pada saat rapat kita ya tadi di video tadi bahwa saat kita rapat ketika akan melaksanakan suatu kegiatan, ternyata yang dibutuhkan itu tidak hanya sarana dan prasarana secara fisik saja. Ya, kita di sana tadi lihat kita membutuhkan paguyuban kalau di SD. Kemudian kita juga membutuhkan dana, membutuhkan apa lagi tadi Bapak Ibu? Ya, membutuhkan sumber daya manusianya, sehingga 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah itu ada 7 Bapak Ibu. Ada 7. Yang pertama adalah manusia. Manusia yang ada di sekolah kita ini adalah aset utamanya. Termasuk kita semua Bapak Ibu. Ada guru, ada tenaga pendidikan, ada murid, ada komite. Itu semua masuk ke dalam modal utama. Kemudian modal sosial next Pak. Jadi di sini sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi di sini adalah yang fisik dulu ya. Kalau fisik itu baru sosial, bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat seperti tata tertib yang ada di sekolah kita itu juga masuk ke aset sosial karena mengingat aturan yang berlaku di sekolah kita. Kemudian politik, ya modal politik ini juga dibutuhkan karena kita bekerja sama dengan pihak lain. Seperti halnya kita sudah melaksanakan itu Bapak Ibu, yaitu kita sudah melaksanakan ada MOU dengan Puskes ya Pak Ibu ya. Ada dengan Puskes, dengan Polsek, kemudian dengan Koramil, dengan desa. Nah ini kita sudah melaksanakan ini masuk ke dalam modal politik. Lanjut. Finansial. Nah finansial tadi juga ini dibutuhkan. Ya finansial yang itu terkait dengan dana. Dan untuk sekolah kita sumber dana itu ada dari dana BOS, dana komite, kemudian kalau ada di FAK ya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber finansial. Kemudian yang berikutnya adalah budaya dan agama. Ya, di mana norma budaya dan agama ini juga menjadi kekuatan dari sekolah itu sendiri. Nah, ini adalah ada yang terakhir ini yang akan kita bahas kali ini Bapak Ibu, yaitu di modal fisik. Jadi modal fisik ini seperti yang kita lihat, ini ada bangunan dari ruang kelas, ada
ruang guru, ada ruang TU, kemudian ada ruang lab, lapangan, banyak ya Bapak Ibu. Nanti saya mintakan di sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sarana apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan, terutama di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kadang kita melihat lapangan, contoh saja, kita melihat lapangan voli kita, oh masih seperti itu, bagaimana mungkin anak kita bisa bermain bagus, misalkan, berarti kita sudah berpikir apa Bapak Ibu? Kekurangan ya, tadinya itu berbasis kekurangan, namun kita sebetulnya bisa berpikir lebih bagus, punya berbasis kekuatan. Jadi bagaimana pola pikir kita Bapak Ibu? Misalkan dengan sarana lapangan bola voli kita, pola pikir kita bisa kita gotong royong untuk bisa bergotong royong dengan kemudian memperbaiki lapangan, kemudian yang berikutnya juga dengan sarana yang ada kita juga bisa menjadikan siswa kita terutama di ekskul voli memiliki kualitas yang baik. Ini sudah kita buktikan kemarin ya Pak Tani Pak Budi. Ini juga sudah kita buktikan kemarin Bapak Ibu, kita ikut lomba di Desa Bakti Rasa, alhamdulillah kita dapat juara kedua. Ini juga di Mandalasari ya Pak Saleh. Di Mandalasari. Ini juga prestasi anak kita yang luar biasa. Kalau kita lihat dengan sekolah lain mungkin lapangan voli kita ya biasa saja ya Pak Tani ya. Tetapi anak kita bisa sampai di juara kedua. Ini juga suatu kekuatan yang kita miliki, Pak. Jadi kekuatan kita ini tidak hanya pada akademik saja, tetapi non akademik juga menjadi suatu kebanggaan untuk sekolah kita. Baik, ini Bapak Ibu. Nah, yang sekarang ini kita ke fisik ya Bapak Ibu. Tadi kenapa saya memintakan Bapak Ibu untuk terpisah, kita memisahkan. Tetapi saya di sini nanti akan meminta Bapak Ibu nanti bisa mengidentifikasi sarana yang ada di sekolah kita itu untuk meningkatkan kualitas di pembelajaran kita. Ya nanti saya akan bagikan kertas, Bapak Ibu nanti bisa menuliskan di sini dan nanti menyampaikan. Saya bagikan. Terima kasih Pak Tani. Ini IPS. Ini IPS. Yang ini bahasa, yang mana bahasa Pak Tani. IPS ya. Tata buka. Kayak kita tata buka. Ya, dipakai IPS ya. Sekarang Pak Hendra. Dipakai cuma 2 IPS-nya. Iya baik Bapak Ibu mungkin bisa baik Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan rekan sejawat. Kita bisa mengidentifikasi misalnya IPS ini pelajaran umum ya. Kemudian sarana apa sih yang ada di sekolah kita? Misal saya contohkan kantin. Sarana di sekolah itu kan di sini itu ada kantin, ada lab, ada perpus, ada lab komputer, ada lab IPA, ya, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada lapangan. Nah dari sarana yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu, apa sih yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin terkait dengan pembelajaran kita? Kalau saya contohkan ini misalnya kantin ya, karena saya IPS juga ya Bapak Ibu. Jadi saya contohkan yang IPS ini. Misalnya kantin ini bisa loh Bapak Ibu kita jadikan sebagai media pembelajaran. Gimana media pembelajarannya? Ya? Bisa dipraktekkan kalau di pelajaran ekonomi itu ada pasar. Jadi anak-anak itu kan kadang pasar itu selalu berpikir selalu yang ramai, ya kan? Padahal pasar itu tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Pasar itu unsurnya ada berapa kata? Ada pembeli, ada penjual, ada transaksi, ada barang yang diperjualbelikan. Kalau tempat harus selalu ada di mana saja, tempat itu bisa di mana saja. Jadi ketika ada empat unsur ini, maka pasar itu sudah terbentuk. Itu menurut ekonomi. Jadi ketika saya contohkan anak itu ke kantin, kemudian jajan, maka di situ anak sudah praktek pasar. Ya, karena empat unsurnya sudah ada, walaupun tidak ramai. Nah, gitu ya, saya contohkan seperti itu. Kemudian kemarin saya juga ada pelajaran
utang. Jadi ketika itu anak itu bingung. Ketika ada kata utang, gimana sih gitu ya? Jadi perusahaan memberi peralatan sebesar 10 juta kredit. Jadi anak itu bingung. Jadi saya contohkan, nah kamu coba ke kantin, kamu bilang, Bu, saya minta nasinya 1 piring, uangnya besok. Gitu. Berarti di situ kamu sudah bayar belum? Belum. Kamu sudah makan belum? Sudah. Jadi ada kewajiban kamu untuk membayar, berarti itu namanya utang. Nah gitu. Jadi itu saya contohkan seperti itu. Jadi kantin ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di pelajaran ekonomi. Mungkin dipersilakan Bapak Ibu. Yang lain mungkin kalau yang IPA bisa yang sosiologi. Yang teknik mungkin bisa menggunakan lab komputer bisa digunakan untuk apa bisa dimaksimalkan. Kemudian kalau yang IPA ini ada lab biologi, ada lab kimia, ada lab fisika begitu. Lab analisa kalau ada yang alatnya di sini. Oke, contoh ya kalau dalam perspektif sosiologi, saya ingin di depan kelas itu kan ada taman-taman ya. Nah, menurut saya taman-taman di depan itu masih tersak. Di taman kelas, di kelas 11 misalnya saya ajarkan. Nah, dalam psikologi jiwa itu kan kita untuk menerima pelajaran itu kan harus nyaman, harus enak dilihat alam kita gitu kan. Jadi yang saya inginkan taman kita itu seenggaknya hijau, nggak gersang, nggak gesek. Jadi saya ajak teman-teman di kelas dalam kelompok sosial, kan sosiologi kan mempelajari tentang kelompok sosial. Jadi saya manfaatkan mereka bahwa kita berkelompok sosial dengan tujuan lingkungan sosial. Lingkungan itu harus nyaman, enak dilihat, sehingga kalau misalnya kita sudah enak, sudah nyaman, kita belajar juga enak. Ya itu yang saya manfaatkan terhadap siswa dalam membuat taman lingkungan yang indah. Kan tadi ada lingkungan alam perspektifnya kan. Itu menurut saya. Jadi juga mau menyampaikan ini tadi terkait tentang kalau di komputer tadi ya Bu ya, teknik ya Bu. Itu saya lebih memanfaatkan misalnya ada anak yang punya tumbler tempat minum atau apapun sejenisnya, itu dijadikan media seperti iklan gitu, pengiklanan kayak gitu. Nah itu kebetulan ternyata setelah dikembangkan bisa dijual gitu. Nah, malah bisa menghasilkan uang karena nanti ketika ada yang mendownload 1, 2, 3 itu pasti ada monetasinya gitu. Dan tapi itu tadi kekurangannya itu karena di sekolah ini kan harus tidak boleh membawa handphone ya Bu. Nah jadi peralatannya itu berdasarkan kelompok gitu. Jadi misalnya satu kelompok itu hanya 1 HP kayak gitu. Jadi mungkin agak kurang maksimalnya sih. Oke, baik, terima kasih Pak Wali. Jadi Bapak ini sudah memaksimalkan IT dengan alat yang ada, yaitu berupa tumbler bisa dijadikan sebagai
media pembelajaran. Oke, ada lagi? Bu Dina ya. Nggak ada temannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan berbicara tentang aset yang ada di sekolah. Yang pertama untuk matematika ini karena materinya ini hanya materi saja, jarang prakteknya. Jadi di beberapa kesempatan saya memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, yang ada di halaman sekolah juga. Jadi di situ kami belajar santai di bawah pohon, jadi anak-anak itu nyaman. Gitu. Kemudian sesekali kalau ada materi yang bisa dipraktekkan walaupun belum ada alatnya, jadi menggunakan alat seadanya, gitu, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah. Seperti contoh mengukur tiang bendera tanpa menggunakan penggaris sampai atas. Nah, Menghitung dengan menggunakan potongan lidi. Gitu. Jadi untuk dari saya itu lebih memanfaatkan apa yang ada di sekolah, itu apa yang ada di lingkungan. Misalkan ini ada materi tentang hitung keuangan matematika, sebenarnya bukan kami sih saya, kan materinya beda-beda gitu ya. Kalau bulan ini ada hitung keuangan, untuk itu sebenarnya saya ingin berkunjung ke koperasi. Gitu. Jadi itu kan sebenarnya simpan pinjam keuangan dan lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya saya ingin kunjung ke koperasi sekolah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Irwan sudah memanfaatkan aset, termasuk di sana juga memanfaatkan lingkungan alam ya untuk kenyamanan belajar, kemudian menggunakan media-media yang ada yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika. Nah, mungkin nanti harapan Pak Irwan ini ingin berkunjung ke koperasi sekolah. Sebetulnya Pak Irwan koperasi sekolah itu dulu ada Pak Budi ya. Cuman karena kemudian mungkin ini kebetulan saya juga waktu itu yang sebagai pembina koperasinya di awal sampai sekarang, waktu itu ya sampai sekarang. Dan untuk koperasi sekolah ini di luar yang untuk guru ya Bapak. Ini di awal itu diberikan modal itu 300.000 waktu itu. Dan itu kemarin sudah berjalan. Jadi anak-anak beli pulpen pengganti ini sudah di sekolah gitu. Cuma karena COVID itu kemarin kan hampir 2 tahun. Jadi kayak pulpen spidol itu sudah pada kering. Karena tidak ada yang beli Pak Iwan. Kemudian juga karena saya pindahkan tempatnya di perpustakaan karena memang kita tidak punya tempat waktu itu. Kemudian kayak ada sampo juga lusuh, masih ada sih Pak sekarang sampo buku itu masih ada, tapi sudah lusuh, warnanya sudah tidak enak lagi untuk dilihat. Jadi anak-anak juga sudah tidak berminat lagi, tidak tertarik untuk membelinya. Gitu. Sehingga dari situ kita berhenti Pak Iwan, koperasi sekolahnya dan sampai hari ini belum dijalankan lagi. Cuma mungkin nanti kalau sekiranya memang itu ada usulan dari Bapak Ibu terkait dengan koperasi, mungkin nanti bisa melalui Pak Puji, Pak Tony bisa menyampaikan dengan kepala sekolah untuk bisa mewujudkan itu ya Pak Puji. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ada lagi? Ada Bu. Nah ini bisa dari saya dulu ya. Oke ya. Terima kasih. Saya mungkin mengadopsi nih, mohon maaf ya, maafin. Jadi saya langsung nge-link ke ini bahasa Inggris itu ada eksposisi. Jadi teksnya dia analytical. Walaupun saya belum melaksanakan seperti tadi Mas Wahyu itu seperti apa tumbler atau plastik ya. Nah, jadi di kelas itu misalnya selorokan anak ada plastik itu untuk anak membersihkan. Nah kemudian sampah tersebut itu kalau bisa deklarasikan itu sampah apa, anak itu dituntut nanti secara berkelompok. Nah itu yang dari kelas. Kemudian kalau pas
luar itu misalnya saya ajak anak itu model pembelajaran kooperatif tim Velser, jadi saya ajak anak itu jadi biar bisa speakingnya gitu, jadi latihan berbicara, ya saya ajak mereka di bawah pohon atau ke taman, mungkin ya seperti itu Bu ya. Walaupun yang untuk pemanfaatan yang sama tadi memang belum saya laksanakan, karena ya ini kan baru tahun ini saya kurikulum merdeka ya. Mungkin itu Bu Toto ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Jadi kalau kita simpulkan tadi bahwa Bu Lucy juga sudah lebih banyak itu di lingkungan alam yang sudah dimanfaatkan ya untuk pembelajaran semaksimal mungkin. Kemudian untuk fisik mungkin juga tadi sudah ada beberapa yang sudah digunakan secara maksimal oleh Bapak Ibu guru semua. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, istrinya. Bener katanya. Apa tadi pemanfaatan aset yang ada? Kayak dengan pembelajaran. Mengenai pemanfaatan aset apa yang dimiliki dalam pelaksanaan pembelajaran. Aku ini manusianya ya. Manusianya kan saya ya. Dalam pembelajaran itu kan ada guru, ada murid ya. Nah, aset manusianya adalah budaya yang cantik. Semenjak pernah kalau fokus dari ketularan nih kayaknya. Enggak mau. Harus mau yang muda ini nih. Jadi guru itu kan mungkin ngaku banget ya, kan dia role model. Oke, itulah contohnya ya. Terus aset sosial, pemanfaatan aset sosial pastilah dalam pembelajaran kan ada tuh kerja kelompok pasti nggak terlepas dari aset sosial lingkungan ya. Kemudian di sini apa bangunan? Oke, bangunan yang jelas kita pakai lah, masjid, ruang kelas, perpus, dan lain semua. Bahkan buah pohon pun masuk ke dalam aset pemanfaatan aset alam dan lingkungan. Finansial, misalnya duit. Ya adalah tugas-tugas itu nggak mungkin kan kalau semuanya disupport oleh sekolahnya, kadang-kadang tugas kelompok nambah sesuatu gitu kan, nggak dicampur tangan finansial yang bersumber dari orang tua. Kalau politik apa ya? Pas agama dan budaya. Agama dan budaya. Pemanfaatan aset ya, adalah dalam penerapannya itu dalam bisnis itu saya kadang menghargai biar nggak nyenggol-nyenggol ke sarah. Ya ada agama yang berbeda dalam pelaksanaan. Mungkin segitu pemanfaatan aset yang ada dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Cukup dalam kamar itu. Punya saya itu cuma ada di awal itu. Ada saya. Kalau usah pakai video saya cuma tidak terasa. Saya entah masuk fisik atau lingkungan. Tahu yang di dinding ada tanda tangan paksa Pak Wendy. Oh, ya saksi gitu. Iya. Masuk sumber sejarah. Itu dan saya Bangku Nisa. Tidak boleh mengasih panggilan Pak. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Terima kasih tadi sudah menyampaikan terkait dengan pemanfaatan aset yang kita miliki. Ternyata Bapak Ibu, dengan aset yang kita miliki saat ini sebetulnya kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menjadikan kualitas pembelajaran kita itu menjadi sangat bagus dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kan pada intinya Bapak Ibu kalau kita belajar itu kan intinya bahwa tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan sarana yang ada, dengan kita juga dari sebagai manusianya bisa memberikan materi dengan baik kepada siswanya, kemudian siswanya pun bisa menerima dengan senang dengan apa yang kita berikan. Ada yang disampaikan? Kayaknya mungkin deh sedikit ada. Pak, terima kasih Bu Dr. menambahkan sedikit terkait dengan tujuan aset atau modal utama. Saya kira
untuk di manusia, sosial, alam, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya sudah kita bisa laksanakan, tinggal bagaimana memanfaatkannya dan memaksimalkannya. Nah, terkait dengan fisik, Bapak Ibu menyambung apa yang disampaikan Pak Jailani, terutama kepanjangan tangan Pak Jailani untuk terkait dengan aset fisik, baik itu bangunan maupun alat-alat pembelajaran. Nah, alat pembelajaran tentunya langsung sifatnya dengan ditotok terkait dengan keuangan bos yang bisa dimaksimalkan untuk pembelian alat-alat pembelajaran. Terkait dengan fisik Bapak Ibu, terutama di masa kepemimpinan Pak Jailani, sekali lagi saya menyambungkan saja betapa Pak Jailani sangat ingin memaksimalkan aset atau surplus yang kurang agar bisa dibangun dan diadakan. Tapi perlu kita tahu bersama bahwasanya sumber pembangunan kita itu ada dua, yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari komite atau orang tua wali. Nah, itu sama-sama susah sekali untuk kita adakan. Alhamdulillah walaupun dari wali murid juga ada beberapa, dan sementara kita juga akan upayakan penambahannya. Untuk tahun ini kita akan upayakan membangun pabrik lapangan, nah, untuk memaksimalkan pembelajaran. Kemudian juga kita sudah mencoba mengirim proposal untuk pembangunan gedung yang lain untuk memaksimalkan pembelajaran kita, terutama penambahan kelas, lab bahasa, kalau matematika masih bisa tergabung dengan IPA. Kemudian salah satunya Pak yang disampaikan Pak Iwan tadi tentang koperasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Toto bahwa kita tidak punya ruang koperasi untuk kita buka warung koperasi sekolah. Sebenarnya pada saat itu kita hampir membangun. Kita hampir membangun, sudah di-ACC oleh Bapak Ibu Wali Murid bahwa kita akan membangun di depan WC itu 3 gedung. Jadi koperasi sekolah, ruang BK, sama satunya UKS ya betul. Ruang UKS, jadi koperasi, BK sama ruang UKS. Nah, kebetulan pada saat kita sudah ada sedikit ruangnya, dalam perjalanan ternyata bahwa kita butuh kelas. Pada saat itu kita penerimaan PDB, kita memaksakan menambah murid, jadi kita nggak punya kelas, kita tapi nambah murid 1 kelas. Akhirnya kebijakan Pak Jailani pada saat itu mengalihkan anggaran yang harusnya dibangun UKS, koperasi dan BK menjadi ruang kelas belajar. Itu sekarang yang di 10 Merdeka 1. Itu sebenarnya pada waktu itu anggarannya sangat minim karena awalnya bukan untuk kelas. Nah, artinya kita memaksakan kadang sampai mengumpulkan material-material yang ada di lingkungan sekolah, sisa masjid, sisa apa, kita kumpulkan di situ. Ya, alhamdulillah bertahap dan sekarang bisa jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu tahu, itu perjuangannya sangat luar biasa. Kita dengan orang ketiga, kemudian kita menyampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid. Nah, alhamdulillah, tapi dengan perjuangan yang sangat keras, ya sekarang terbentuk dan kita ada ruang kelas tambahan. Tapi ya kurangnya, jadi kita tidak atau belum punya ruang koperasi, ruang UKS dan ruang BB. Tapi sekarang ruang BB sudah ada, ruang AKS sudah ada. Nah, tinggal ruang koperasinya yang belum gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya tidak hanya ruang koperasi, tapi ruang-ruang yang lain yang memang kita butuhkan, terutama untuk pembelajaran bisa kita adakan. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji tadi sudah menyampaikan urut kita di pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, tadi 7 aset atau modal utama sudah kita bahas, dan kita semua juga sebetulnya sudah memanfaatkan sarana yang ada di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita. Jadi sebetulnya kita ini sudah memanfaatkan ya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas semua, sudah di penghujung. Sudah kita simpulkan juga tadi bahwa penggunaan aset ini kita jangan hanya berpikir kekurangannya saja, jangan kita berpikir tentang kurang dan kurang, tetapi kita merubah pemikiran kita
dengan sarana yang ada, tapi kita memiliki kekuatan untuk memaksimalkan terutama dalam proses pembelajaran kita. Baik itu kesimpulan kita di berbagai praktik pada hari ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama di sini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan Pak Tony yang sudah meluangkan waktunya yang semestinya istirahat, juga kepada Bapak Ibu semua yang semestinya harus sudah leha-leha di rumah masih menyempatkan diri ikut kegiatan berbagi praktik baik pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak mengenakan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini kita akhiri saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.